wanita manapun yang nikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada manusia yang nggak salah. Tidak ada manusia tanpa dosa. Semua orang itu berdosa. Hanya kadang-kadang orang itu dosanya berat, dosanya ringan. Kejadian yang Andi alami, suami kemudian sang suami dengan bahasa Andi tadi itu selingkuh. Kemudian terjadilah perceraian. Bukan perceraian, bahasa Andi tadi itu gugat hulu. Nanti yang gugat hulu ke pengadilan, akhirnya jatuh hulu. Yang kemudian fakta yang sekarang terjadi adalah nanti menjanda dengan 3 orang anak. Ternyata menjanda itu lebih gak enak daripada punya suami. Karena apa-apa diurus sendiri. Apalagi sang anak itu gak mungkin lepas dari bapaknya. Apalagi kalau anak itu anak perempuan. Apalagi kalau anak itu anak perempuan yang mana mau gak mau walinya adalah bapaknya. Kasus itu akan sangat membawa luka yang mendalam pada diri Anti. Dan akan menjadi luka yang mendalam pada diri keluarga besar nanti. Sekarang berjalannya waktu, berjalannya kondisi, menjadikan cara berpikir orang itu berubah. Nanti kepingin untuk rujuk dengan sang suami. Anda katakan, rujuk itu boleh dan sangat dianjurkan. Dengan syarat sang suami telah taubat dari perbuatannya. Karena kalau tidak, maka nggak boleh. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Zani la yankihuha, azani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah." Laki-laki yang tukang zina itu nggak boleh nikahi wanita baik-baik. Dia itu nggak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina yang semisalnya. Nggak cocok nikah kecuali wanita pezina yang semisal dia atau wanita musyrik sekalipun. Itu bahasa mubalaghah. Jadi pokoknya ini uang ikut pezino, ya cocok ini wanita zino juga. Gitu. Maksudnya itu begitu. Bahasa kasarannya lah. Jadi tidak layak wanita baik-baik untuk kembali menikah dengan laki-laki yang berzina. Jadi pastikan dulu bahwasanya beliau sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, apabila beliau sudah bertobat kemudian berpikir untuk rujuk, maka itu adalah amal yang sangat bagus demi menyelamatkan anak-anak kita. Karena bagaimanapun juga anak kita itu butuh agar orang tuanya itu bisa menyatu, agar orang tuanya itu bisa kembali. Jadi agar orang tuanya bisa menyatu, agar orang tuanya itu bisa kembali. Lah, pertanyaannya sekarang, Anti kepingin rujuk, suami kepingin untuk rujuk. Karena kasusnya ini adalah hulu dan sudah terjadi lama. Maka boleh rujuk, tapi harus nikah ulang dengan nikah yang baru. Kayak gambarannya itu sang suami ngelamar, kemudian Anti terima, kemudian nikah lagi, gitu. Kemudian nikah lagi. Lah, karena ini adalah nikah yang baru, maka statusnya adalah kayak Anti nikah dengan laki-laki lain. Ini sudah bukan bahasa lagi bahasa rujuk. Ini bahasa nikah baru. Yang kemarin sudah lepas. Laki-laki itu, suami itu sudah bukan lagi suami Anda, suami Anti. Maka harus nikah baru. Lah, kalau memang harus nikah baru, berarti harus terpenuhi syarat rukunnya pernikahan. Dan di antara syarat rukunnya pernikahan yang utama adanya wali. Sedangkan Bapak Anti masih ada. Maka wajib untuk pernikahan itu atas restu dari sang bapak. Tidak bisa tidak. Boleh enggak nikah pakai oleh wali hakim? Tidak boleh. Karena hakim itu bukan wali. Hakim itu jadi wali kalau memang sudah enggak ada wali. Kata Rasulullah SAW, wassultanu, kata Rasulullah SAW, yani la nikaha illa biwaliyin. Yani ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi izni waliha fanikahuha batil
wanita manapun yang nikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil. Fa nikahuha batil wa nikahuha batil. Nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Fasultanu waliyu man la waliya lahu. Adapun sultan, pengadilan agama KUA gitu ya. Sultan itu adalah wali dari orang yang nggak punya wali. Jadi kalau wanita itu bapak nggak punya, sudah meninggal dunia, kakak nggak punya, adik nggak punya, paman nggak punya, ponakan nggak punya, pokoknya nggak punya wali lah. Maka tatkala itu as-sultanu waliyyu man la waliya lahu, yang menjadi wali adalah Pak KUA. Atau seorang wanita itu anak zina. Karena dia itu adalah anak zina, berarti dia nggak punya bapak. Kalau nggak punya bapak, berarti nggak punya kakek. Karena nggak punya kakek, nggak punya bapak, nggak punya kakek, nggak punya saudara kandung, nggak punya saudara bapak, nggak punya paman. Akhirnya nggak punya wali. Akhirnya nggak punya wali. Kalau bagi wanita yang tidak punya wali, maka berarti dia itu adalah sultan waliyyu man la waliya lahu. Atau orang misalkan di daerah bencana, tsunami misalkan, semua keluarganya hilang. Kemudian dia sekarang diramut di daerah lain, kemudian kepingin nikah, ya sudah dianggap keluarganya hilang dalam bencana tsunami. Misalkan kemudian dia nggak punya wali, maka sultan waliyyu man la waliya lahu. Adapun kondisi anti ya ukhti, anti itu punya wali jelas malahan ono bapak jelas. Maka tidak ada jalan kecuali adalah bagaimana caranya agar bapak itu menjadi wali, agar bapak itu menjadi wali. Anti yang baik sama istri, katakan, sampaikan gitu. Ini sampaikan dengan bahasa lembut, jangan gurui orang tua, jangan delili ini orang tua. Tindakan inisiatif dari sang suami, mantan suami, bahwasanya dia minta maaf, itu adalah tindakan yang bagus. Nanti coba mendekati orang tua, ini diajak berpikir, DP gitu kalau bahasa kita, sowan, ini gimana gitu ya, ini agar nasib demi rumah tangga, demi siapa ya, demi putune, demi apa gitu, untuk ini menikahkan. Anggaplah dia tidak mau menikahkan, minimal anggaplah belum kuat untuk menikahkan, ketemu dengan mantan mantune gitu ya, diwakilkanlah kepada siapa, ben pokoknya ada perwakilan, ada izin, diwakilkan kepada KUA kayak diwakilkan kepada orang lain, agar tatkala nikah itu bukan dia yang datang secara langsung, tapi sudah diwakilkan. Ini semacam itu. Kalau itu diusahakan, yang sabar nggih, didoakan orang tua nanti yang baik. Semoga orang tua itu sadar. Ingat ya ukhti, nikah itu bukan hanya ketemu anti sama suami. Nikah itu adalah ketemu keluarga besar. Cobalah bayangkan kalau nanti anti nekat nikah, kemudian bapak tetap gak ridho. Jadi bapak tetap gak ridho, mau putus sama orang tua. Orang tua itu gak bisa putus. Orang tua itu gak bisa putus. Orang tua bersikap semacam itu adalah karena dia memandang demi kebaikan anti sendiri. Dia memandang belum percaya kepada mantan mantunya, itu belum percaya. Maka itu butuh proses, butuh waktu. Jaga rasa krusu, jangan tergesa-gesa. Butuh proses. Luka hati itu mendalam, butuh diobati dikit demi sedikit. Luka itu ben kering. Setelah luka sudah kering, jalankan. Itu jauh lebih baik daripada nekat. Daripada nekat. Sebenarnya ada sih cara untuk melakukan proses, tapi Anda tidak mau untuk mengatakannya di sini. Lakukan cara yang Anda nasihatkan tadi. Proses. Hati orang tua itu luka, butuh waktu. Butuh waktu. Luka itu sangat mendalam. Tatkala kemudian anaknya diselingkuhi. Anaknya itu dikhianati. Anaknya itu dikhianati. Itu butuh waktu untuk melakukan proses tersebut. Minta bantuan kepada paman, minta bantuan kepada siapa gitu untuk ngomongi bapak kita. Selagi bapak masih ada dan selagi perwaliannya tidak dicabut oleh pengadilan, maka dia adalah wali. Nggak boleh kemudian walinya itu paman, kakak, adik, atau yang lainnya. Lakukan itu dulu. Kalau memang sudah berjalan waktu mentok, baru kemudian masuk pada proses kedua, yaitu proses pencabutan perwalian orang tua. Tapi itu dibahas nanti pada waktunya, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.